Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat kekuatan iman. Sehingga walaupun ada di antara Bapak Ibu mungkin yang sakit, yang lemah, tapi semua dikesampingkan dan hadir di masjid ini, inilah nikmat yang sangat luar biasa. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusu dengan Halimatus Sa'diyah itu lebih kurang 5 tahun. 5 tahun cuman menyusu, tetapi Rasulullah tidak pernah melupakan ibu susuannya. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan, jangan pernah lupakan jasa orang, walaupun orang hanya sebentar dengan kita. Padahal waktu itu Pak, sistemnya kan diupah susu itu Pak. Diupah padahal, tapi Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan itu. Kebanyakan kalau kita ini, anak-anak kita sekolah, kemudian membayar dia, pasti kalau dimarahkan guru enak aja kita dimarahkan ya. Kan kita membayar di sekolah, itu Pak. Nah, tapi kalau Rasulullah ngajarkan walaupun berbayar, tapi kebaikan itu tidak dilupakan. Buktinya apa Bu? Waktu Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, Halimah pernah datang bertamu. Dan itu berarti sekitar hampir 20 tahun tidak berjumpa. Datang Halimah ke rumah Bu, disambut oleh Rasulullah dengan hangat. Diperkenalkannya dengan Khadijah, ini ibu susuan. Jadi berceritalah Halimah ini bagaimana keadaan di kampung musim paceklik sekarang, agak payah hidup, tanaman susah. Melihat gelagat itu Bu, Rasulullah memandang kepada Khadijah. Begitu Rasulullah memandang kepada Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah langsung nyambung. Kita harus bantu ibu susuan Rasulullah ini. Nah, sekali membantu itu Pak, hendaklah tanggung-tanggung Pak. Jadi dalam riwayat ini disebutkan diberikan kepada Halimah 10 ekor kambing yang gemuk-gemuk, 3 juta kali 10, 30 juta. Habis itu anak onta yang tegar-tegar, kalilah 23 juta. Setelah itu dikasih pula tunggangan yang sangat kuat untuk dikendarai di tengah padang pasir. Berarti totalnya bawah 100 juta sedikit lah Pak. Jadi yang mengamalkan ini sekarang Bu, yang membantu orang penuh-penuh itu tuh orang Cina Pak. Memang itu terbukti ya Bu ya. Rasulullah ini membantu itu, jadi orang tidak perlu minta bantu lagi setelah itu. Karena dengan itu dia bisa hidup, bisa dia punya usaha. Nah orang Cina ini yang pernah saya sampaikan lagi Bu ya, kalau menolong keluarga itu Pak, berapa dia butuh, segitu dia dikasih. Jadi tidak ada apa namanya nih Bu ya, tidak ada ibaratnya orang butuhnya segini dikasih di bawah separuh, itu enggak ada. Jadi jangan iri kita kalau orang kita Cina itu kaya-kaya, karena mereka mengamalkan hadis Rasulullah. Kalau kita ini kadang menyumbang pencitraan yang penting Mbak, sama keluarga pelit. Tapi kalau untuk nyumbang ke masjid, ke main borosnya lagi. Yang punya karyawan kadang terpekik-pekik karyawannya Bu. Kadang iba hati kami Ustadz, dia mengeluarkan zakat ke orang besar-besar, kami karyawannya minum air putih di rumah tidak boleh, sampai macam itu Pak. Tapi kalau orang kita Cina Bu, dia lebih kuat ke dalam dulu Pak.
Keluarga minta bantu untuk buat usaha 2 miliar, 2 miliar dikasih. 3 miliar, 3 miliar dikasih. Gagal, datang lagi, minta bantu lagi, kasih lagi. Gagal, datang minta bantu lagi, kasih lagi, baru habis. Jadi orang Cina itu membantu keluarga itu sampai 3 kali dan penuh-penuh. Kalau gagal 3 kali, dilepas. Jadi kalau ada bapak ibu, kenal ada orang Cina, susah hidupnya, itu udah 3 kali dibantu keluarga itu. Lalu dilepas. Orang kita ceramah yang dapat, Pak. Kak, aku mau buka laundry, ada duit kakak 40 juta. Kak. Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit, sok gaya kau. Ceramah nih, Pak. Panjang ceramahnya tuh. Tidak akan dapat duit tuh, Pak. Udah panjang ceramahnya, Bu. Makanya kita tuh pandai mengelola keuangan. Kalau macam ini terus kau tidak akan maju-maju kau. Kalau sekarang ya aku tidak ada duit dong. Udahlah ceramah panjang didengar orang. Duit tidak ada dikasih. Ini berapa kau ojek dari kemarin? 50. Ini 50. 50 sudah dapat. Cerita ke orang bukan main lagi, Bu. Payah saya adek. Saya beberapa kali saya tolong. Tidak pernah penuh, Bu. Dan ini juga diamalkan oleh bank. Nah, itu salah satu amalan bank apa, Bu? Ada namanya dana taktis, dana kerja. Dana kerja itu pedagang, dia butuh duit berapa? 1 miliar. 1 miliar itu dikasih, tapi bukan untuk dihabiskan, Pak. Berapa perlu pakai, nanti tutup balik. Berapa pakai tutup balik. Justru kalau sempat bank memberikan di bawah kebutuhan dia, banknya kena, Pak. Jadi kalau membantu itu ibaratnya penuh-penuh lah nolong. Berapa orang butuh, segitu dibantu. Baru ini caranya, Bu. Mana ada orang datang ke rumah famili, tamu dikasih 10 ekor kambing. Banyak tuh. 10 ekor kambing. Sekarang ini itulah, Pak ya. Yang berjiwa-jiwa seperti ini justru kadang orang-orang yang kita anggap tidak tahu agama. Orang yang kuat-kuat agamanya, sholatnya bagus, belum tentu berani. Tapi orang-orang yang dianggap biasa pengetahuan agamanya, rupanya kadang tidak bisa kita anggap remeh amalan-amalan yang mereka lakukan, terutama dalam membantu orang. Ya kita lihatlah, Bu ya. Di sisi lain, cobalah tengok di Indonesia ini banyak orang-orang yang pengetahuan agamanya biasa saja, tapi bangun masjid bagus. Ada yang membangun pesantren mewah sekarang ini, artis. Jadi di sisi lain mungkin orang melihat kehidupan mereka itu glamor, tapi di sisi lain kadang mereka melakukan amalan yang tidak sanggup dilakukan oleh amalan orang yang rajin ibadah. Memang mereka itu tinggal diisi imannya aja lagi kan, Bu ya, tinggal iman. Tapi kalau pemberinya udah bagus, pemberinya udah bagus. Nah, senang hati Halimah, Bu. Sekali dibantu, tidak ada lagi minta setelah itu, Pak. Tidak pernah minta lagi, karena betul-betul penuh dibantu. Orang kita nih kenapa akhirnya sering minta bantu tuh, Bu? Karena sekali ngasih kita 20, 25, 50 itu tiap hari datangnya dia, 3 hari sekali tiba dia, Pak, habis lagi itu. Jadi kita yang melahirkan orang-orang yang lemah. Jadi Rasulullah itu, Bu, pernah jumpa pengemis di depan pintu masjid. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang ada di rumahmu? Gentong air ya Rasulullah. Bawa gentong air itu kemari. Tempat nampung air biasa. Gariba lah mungkin. Dilelang oleh Rasulullah kepada sahabat, siapa yang mau beli gentong air ini? Berapa ya Rasulullah? Yang nawar paling tinggi. Nunjuk sahabat, aku ya Rasulullah 4 dirham. 4 dirham kali 90.000 sekarang, 360.000 ember aja. Setelah dijual Rasulullah dengan lelang, diparuh 2 oleh Rasulullah. Separuh dikasihkan untuk modal makan keluarganya, separuh lagi dibelikan kapak sama tali.
kerja kok. Temui aku 15 hari ke depan. Ditemui 15 hari ke depan, rupanya udah berduit dia Pak. Dari mencari kayu, dijualnya, diikatnya, dijualnya. Apa kata Rasulullah? Pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah meminta-minta. Jadi kasih orang pancing, jangan kasih orang ikan. Kasih dia pekerjaan. Walaupun kadang gagal, kita ada orang ini memang bangsa pemalas tuh Pak. Kalau udah terlanjur dikasih itu minta terus Pak. Akhirnya duduklah di jalan-jalan. Apa kata Umar bin Khattab Bu? Apabila kalian melihat orang meminta-minta tiap hari orangnya sama, mereka bukan fakir miskin, tapi penumpuk harta. Jangan dikasih, itu maksudnya. Jangan dikasih. Mereka itu penumpuk harta. Jadi kadang di lampu merah itu tiap hari kita lewat Pak, bawanya lah tulisan Pak. Bantulah buat beli beras. Terpikir sama saya Bu, berapa ton dia butuh beras satu hari Pak? Tiap hari masalah butuh beras. Berapa ton kira-kira nih? Nah, itu apa yang disampaikan Rasulullah itu ternyata terbukti sekarang. Banyak pengemis, belum lagi pengemis online di internet Pak kan. Duduk dia dekat lumpur Bu ya, disuruh orang nyumbang untuk dia tengah malam. Tolong mawarnya, tolong dia kan ada tanda-tanda Pak, kalau mawar sekian, kalau singa sekian, kalau ikan paus sekian. Pokok banyak pengemis online sekarang nih Pak. Diimpusnya anaknya di muka kamera, Allahu Akbar, tolong. Tak botol apa, tak botol aqua kecil di situ digantungnya Bu. Apa pakai selang, tadi mana begitu. Karena kita yang menciptakan mereka tanpa kita sadari. Apa enggak sibuk Satpol PP dibuat gara-gara kita nih Pak. Kita yang suka ngasih-ngasih orang di jalan tuh makin banyak dia jadinya. Nah, disalahkan Satpol PP. Capek Satpol PP itu Bu. Kita yang membuat menambah-nambah pengemis bukan baru. Di Ponegoro tuh Bu ya. Sampai kata mandor penjapuan tuh yang Kristen pun berjilbab Pak. Gitu. Karena tahu dia tinggal duduk, datang orang antar. Jadi Rasulullah itu mengajarkan Bu, dekatlah kita kepada saudara kita, karib kerabat kita, jangan lupakan jasanya, bantu dia sepenuhnya. Jadi keluarga kita minta bantu dia sepenuhnya. Ini kalau kita mampu nih Bu, berapa kebutuhan dia, segitu dia dikasih untuk usaha, habis itu selesai. Aman kita. Tidak bisa dia menjelek-jelekkan kita depan orang lagi Pak, karena sudah dibantu. Nah, kemudian Pak, sewaktu perang Hunain, perang Hunain ini Bu, sedih memang. Waktu itu umat Islam sempat sombong. Nah, itulah Allah itu mengajarkan ya Pak. Waktu penaklukan kota Mekah, orang Quraisy lari semua ke gunung-gunung. Takut orang-orang yang beringas di Mekah lunak, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam waktu penaklukan Mekah. Ini sesusuan nih Pak sama di rumah Halimatus Sa'diyah. Abu Sufyan tuh benci betul dia sama Rasulullah. Begitu dia masuk Islam Bu, kata Rasulullah, mudah-mudahan engkau menggantikan Hamzah. Ternyata betul Pak, di perang Hunain itu umat Islam yang menaklukkan Mekah angkuh, sombong, merasa jumlah banyak. Betul ngerinya Bu ya, sahabat Nabi aja yang udah talak 3 dengan popularitas Pak. Nggak perlu popularitas, nggak perlu harta, bisa kena kesombongan. Apalagi kita. Kita bisa sombong karena ibadah yang kita lakukan, bisa. Seperti yang saya contohkan Bu ya. Ibu ngapain nak betul hidup ibu Bu, nggak pernah ada masalah. Itulah makanya tiru ibu. Ibu kalau sholat duha itu 12 rakaat. Kalau tidak 12 sudah tidak enak badan ibu nih. Itu zikir itu jangan pernah dilupakan. Tahajud malam. Jadi sombong Pak. Orang kadang-kadang gara-gara ibadahnya nih Bu. Bisa orang jadi sombong.
Umat Islam sombong karena merasa ditakuti, Pak. Pergi ke Hunain. Hunain itu tidak seberapa orangnya sebetulnya. Rupanya mereka taktik perangnya bagus, Pak. Sembunyi di balik-balik bukit. Begitu umat Islam jalan di bawah, dihajarnya dari atas. Itu, Bu, ya. Kena lembing lah perut Rasulullah ini. Jadi Rasulullah sholat waktu itu takbir langsung memegang lukanya, Pak. Makanya ada orang kalau sholat takbiratul ihram pegangnya kemari. Itulah sejarahnya. Dan jelas Rasulullah kena lembing, Pak, sakit. Dibuat dialak macam itu. Nah, kajian kita yang dahulu, Abu Sufyan inilah yang membela Rasulullah. Tinggal dia sendirian, Bu. Tegak dari samping kuda tuh, dibakarnya semangat orang Islam. Dia kan penyair, Pak. Kalian dari awal membelanya, melebihi cinta kalian kepada anak dan istri serta harta kalian. Sekarang kenapa kalian melarikan diri? Mana keberanian kalian? Wah, baru balik. Nah, akhirnya menang umat Islam, Bu. Tapi menang dalam keadaan yang sangat pedih. Setelah itu apa kata Rasulullah? Mana Bujat? Maksudnya tawanan yang bernama Bujat. Ini orang yang paling dicari. Rupanya termasuklah waktu itu kena tarik Saimah. Saimah ini anak Halimah Sa'diyah, Pak. Dia kampungnya di situ. Ditarik, umur udah tua, Pak. Sudah tua juga nih Saimah. Bawa langsung kata Saimah, kalian berani bersikap kasar kepadaku? Tahukah kalian Nabi kalian itu adik susuan aku? Kata sahabat, dosa didengar kan ngaku-ngaku nih. Ya pastilah seperti itu ya, Pak, ya. Nama orang tidak tahu. Karena kan orang bisa aja ngaku-ngaku. Ditarik dia dengan kasar, Bu. Waktu itu orang ramai berkumpul. Dia termasuk menjadi tawanan. Saimah termasuk menjadi tawanan. Maka kata Saimah, ya Rasulullah, ingatkah kau denganku 50 tahun yang lalu kau bersama denganku di rumah ibu Halimah Sa'diyah? Langsung terperangah Rasulullah. Kalau memang kau Saimah, coba ingatkan satu kenangan aku denganmu. Ya kan udah 50 tahunan, Pak, tidak jumpa. Maka kata Saimah, kau pernah menaiki punggungku dan menggigit bahuku. Itu yang diingatkan. Karena itu rasanya yang berkesan. Waktu kecil itu nakalnya Rasulullah waktu itu, Bu, ya, waktu anak-anak itu. Kau menggigit punggungmu. Wah, langsung nangis Rasulullah, Pak. Tidak ada malu Rasulullah, Bu, ya, mengaku ini kakaknya. Tidak ada. Kalau kita tidak ingat pula saya lagi. Di mana dulu? Mungkin berusaha untuk melupakan. Awak tinggi pangkat, Bu. Ada cerita seorang ibu guru. Waktu SMA dia sangat sayang betul sama muridnya nih, karena pintar. Selesai tamat, ibu ini tetap ngajar. Adalah rapat di luar kota, tapi masih bisa ditempuh pakai Honda. Begitu selesai rapat, jumpa dia muridnya itu pas belanja. Muridnya yang pintar, yang disayang dia waktu SMA. Kamu ya? Kamu sekolah di sini dulu kan? Dibuat-buatnya lupa, Pak. Dia udah jadi dokter, Bu. Ibu, siapa yang tidak ingat saya, Bu? Terpukul hatinya, Bu. Murid kesayangan. Belum berapa tahun betul lah tamat baru, Pak. Udah lupa dia sama guru. Malu karena dia dokter. Menunglah ibu nih, Bu, sambil jalan tuh. Bocor ban Hondanya. Hari udah mau malam, Pak. Ada motor lewat, balik motor tuh. Ibu ini ya? Iya. Saya murid ibu, Bu. Yang paling dibenci dia waktu di sekolah dulu. Ibu kenapa? Ban ibu bocor. Ya udah, Bu, sini ibu pakai Honda saya yang dorong ke bengkel.
Habis itu dicarikannya penginapan untuk ibu tuh. Ibu nginap malam ini, pokoknya ibu besok pagi itu beres motor ibu saya antarkan. Disitulah ibu tuh temenung. Orang yang anak yang kita tidak sayang, justru dia yang perhatikan. Makanya bu, di orang tua itu tidak boleh pilih kasih. Kadang emak-emak nih bu, siapa yang paling sering ngasih duit, itulah anak kesayangan dia. Itulah anak kesayangan dia. Pas dia sakit yang nunggu, rupanya yang miskin-miskin itulah yang mau nunggu. Jadi kadang tidak bisa kita seperti itu. Rasulullah bu, seorang Rasul, tibanya kan tertinggi itu pak di antara para sahabat tuh bu ya. Tapi tidak melupakan kakak susuannya walaupun sudah 50 tahun. Ditawarkannya kepada Saima, kau mau tinggal sama aku muliakan engkau, atau kau pulang kepada kaummu, aku berikan harta untukmu. Kata Saima, aku pulang saja ya Rasulullah, aku rindu dengan kaumku. Dikasih budak 4 orang, pembantu pak dikasih 4 orang. Dikasih keledai, dikasih onta, dikasih kambing pulang. Apa enggak bahagia ya bu ya, Saima. Makanya bu, ajaran Islam itu dekat dengan saling memberi, dan memberi itu betul-betul cukup. Piala dunia di Qatar, berapa banyak orang masuk Islamnya dia. Lihat umat Islam tuh mengeluarkan makanan-makanan terbaiknya di jalan. Diajak orang makan. Kalau kita malah berbisikkan ke anak, jangan kau makan di luar. Anak dia tuh congok tuh, habis kue kau nanti. Diajar anak pelit dari kecil, makan dalam rumah. Sementara kalau di Arab Saudi itu diajar anak itu dari kecil untuk memberi. Kalau orang yang umroh bulan Ramadan, nampaklah dia anak-anak kecil. Jadi bujuk-bujuknya pak untuk ngambil makanan dia itu, supaya mau kita ngambil makanan. Karena mereka tahu pahala memberi makan ini dijauhkan dari neraka sebanyak 7 parit. Jarak 1 parit dan parit berikutnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Ini kita ngajak orang makan sekali setahun ke rumah, itu pun mihun sama lontong. Doa mintalah banyak tuh, sehat badan, rezeki murah, mana mau. Imbang-imbang lah gitu. Sekali setahun undang orang, nih besok masuk bulan puasa nih bu, sembelihkan kambing, cari ikan bakar yang besar tuh, udang galah, itu tengoklah doa orang nanti di rumah ibu tuh. Tanggung kusuknya tuh bu, astagfirullahaladzim. Tapi kalau nasi-nasi biasa, lauk-lauk biasa tuh bu, astagfirullah. Lah ini istighfar abang macam ini lauk, apa nak macam ini istighfar juga. Lemah semuanya. Mengaminkannya pun loyo, amin, amin. Tapi coba udang galah, gulai kambing tuh, amin ya Allah, ya Rabb. Sampai terganggu lah orang berdoa dibuatnya, Mbak, amin dia tuh, semangat dia. Dan sekali setahun berapa lah kambing? Kambing paket bu ya 1,6 aja Pak udah dimasakkannya tuh. Dari masakkannya diantar ke rumah 1,6. Sampai harga 2.500.000 tergantung berapa porsinya. 1,6 setahun berapa lah. Udang galah kalau kita beli masak ya 80.000, 100.000, beli sendiri. Sesekali bu menjamu orang makan. Apa pula lah salahnya habis-habis sedikit Pak ya. Ini saya memprovokasi dulu di Bangkinang, saya provokasi orang habis itu malu saya Pak. Pas diundang betul-betul udang galah, gulai kambing, karena saya bergurau. Betul-betul itu. Jadi pertama saya di masjid ini, saya singgung masalah itu. Masjid ini ngundang, wah itu betul-betul Pak apa yang saya bilang, kepiting, udang, cumi saus tiram, udang galah, gulai kambing, deh malu saya Pak. Tapi makan juga saya bu, banyak juga makan saya waktu itu. Nah inilah umat Islam itu memang diajarkan memberi. Mayat kalau meninggal hidup minta hidup lagi minta apa bu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia mau sedekah.
Nah, salah satunya itulah sedekah makan ibu. Ma min muslimin yutimu akhuhu hatta yusbi'ah. Kasih makan orang satu orang, dijauhkan dari neraka. Inilah untuk penutup-penutup kekurangan-kekurangan amalan yang kita lakukan. Sholat kita berapa betul lah, zikir kita berapa betul lah. Yang kurang-kurang ini dari situ itulah kita menutupi. Dari sedekah-sedekah yang kita berikan. Macam Masjid Rahmat ini kan termasuk kuat donaturnya nih Pak. Kajian selalu tiap hari. Banyak masjid udah tumbang Bu. Tak sanggup membiayainya. Masjid Rahmat tetap istiqomah. Subuh apa. Ada banyak yang tumbang. Karena apa? Begitu sudah banyak masjid buka wirid, otomatis kan berkurang jamaahnya Pak. Itu tuh banyak yang kena. Jadi udah terasa saya rasa sama donatur-donatur di Masjid Rahmat ini keajaiban dari amalan yang dilakukan. Nah kemudian Bu, yang berikutnya itu Rasulullah SAW pernah kehilangan seorang perempuan tukang sapu masjid. Jadi ada perempuan tiap hari itu hobi nyapu Masjid Nabawi itu, membersihkannya. Pengabdian dia Bu. Tidak ada minta kupon atau dikasih zakat. Kalau kita kan siapapun yang aktif di masjid kadang curiga kita sekarang. Ada ingat saya sering dia azan bulan puasa. Pas pembagian zakat, masa saya tidak dapat? Saya kan sering azan. Bayar Bapak. Jadi kadang ngeri juga kita. Harap kupon kurban. Biasanya dikasih 2, ini cuma 1, enggak mau dia nyapu masjid lagi Pak. Dia enggak semua itu diuangkan dalam Islam. Kadang misalnya kita ceramah macam ini Bu ya, apa yang membuat kita bagian dia sempat diamalkan orang ilmu yang disampaikan dia, berapa tertolongnya saya. Itu Pak. Itu lebih besar daripada duit lagi. Jadi kalau kadang mata-mata kita mikir duit, akhirnya kita berhitung ya dia Pak. Cobalah, apalah beda kami ini kan manusia biasa juga. Tapi kalau dipikirkan sempat diamalkan dia berapalah terbantunya aku besok di akhiratnya. Sempat yang baik diamalkan orang. Karena apa kata Rasulullah? Menyampaikan, diamalkan atau tidak, dia sudah dapat pahala 1000 rakaat. Ibu sampaikan lagi ke orang, bapak dapatlah. Itulah multi level yang tak putus-putus. Begitu pula dengan mengajarkan orang keburukan. Itu pun mantul juga terus tuh Pak. Datang orang bertanya ke bapak, Pak tempat maksiat di Pekanbaru ini di mana Pak? Bapak tunjukkanlah jalannya ke sana. Selama dia ngamalkan itu Pak, bapak tak ngapa-ngapa pun dapat juga terus dosa ya. Itu diajarkannya lah ke orang Bu. Kalau ke Pekanbaru sini tuh bapak dapat kiriman terus Pak. Makanya menderita hidup orang tuh Bu ya. Karena dia tidak tahu, dia pernah ngajarkan orang keburukan, kemudian diamalkan orang itu dan berturut-turut. Begitu juga Bu, anak Adam yang membunuh Habil, siapapun yang membunuh di muka bumi dia dapat kirimannya terus Pak. Tapi kan dalam Al-Quran orang tidak menanggung dosa orang lain. Betul, dosa orang. Dosa kita. Cuman akibat dari yang kita buat ditiru orang. Nah, itu yang dapat kita jadinya Bu. Jadi yang baik kita dapat juga, kirimannya yang buruk kita ajarkan pun dapat juga. Misal ada orang cerita sama ibu, suami saya udah 5 hari tidak pulang Bu. Ceraikan aja lah. Laki-laki macam itu banyak. Diamalkannya Bu, kena ibu. Sudah itu diajarkannya lah ke orang, deh tambah banyak kena ya Pak. Jadi kadang Bu ya sama dengan gini Bu. Orang muntah-muntah sore, salah makan enggak, saya makan ayam aja tadi cuman. Takutnya ayam ini udah kena kutuk-kutuk orang Bu. Dia suka main ke halaman orang, berak dia Pak, ngamuk tetangga. Ayam setan nih, itu ayam setan itu jadi beracun ayam itu jadinya Bu. Dia enggak ngapa-ngapa, cuman itulah kena kutuk-kutuk tuh. Jadi kita Bu kadang memikir kok sulit hidup aku nih ya. Takutnya kita pernah ngajarkan keburukan ke orang, kemudian masih diamalkannya Pak.
Diamalkan itu dapat terus kita disampaikannya ke anaknya, disampaikan ke apanya, itulah kena jadi. Kalau kau berurusan ke kantor lurah tuh nak kasih lurah sekian, kasih camat sekian, diamalkan sama anaknya ngasih lah tahu ke kawannya, payah-payah ke kantor lurah kasih lurah, itulah terus ajarannya Bu. Mantul lah bertahun-tahun diamalkan orang, apa ndak tercekik-cekik, kita udah tua dibuatnya banyak kerja buruk itu diamalkan orang. Ada orang tua dulu Pak ya, kasihan saya waktu dia meninggal. Pokoknya ajaran dia ke anaknya itu apa Pak? Kau dipukul orang jangan ngadu ke bapak, asah parang kau bacok dia. Nah, itu ajaran dia ke anak-anak. Itu meninggalnya tidak jadi-jadi Pak, sampai udah mengeluarkan kursi orang tidak juga mati dia Pak. Ada bobar lagi. Ada beberapa kali baru mati total Pak. Karena mungkin bolak-balik deh. Nah, jadi Rasulullah ini Bu mengajarkan juga kepada kita untuk tidak meremehkan siapapun. Tukang sapu masjid rajin mengabdi, ikhlas, tahu-tahu meninggal Pak. Rasulullah tidak tahu nih. Udah sekitar 3 hari Rasulullah sholat tidak melihat perempuan itu. Ditanya Rasulullah, mana yang biasa nyapu masjid? Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Jadi bagi Rasulullah itu Bu, siapapun mau serendah apapun orang, jangan pernah kita meremehkan. Karena memang ajaran Islam ini Bu, kita tuh kadang suka mandang orang itu sebelah mata. Kita kadang suka meremehkan orang. Ini yang kadang-kadang tanpa kita sengaja. Kita tuh tidak tahu kadang orang ini siapa, makanya kita tuh diajarkan untuk selalu menghargai orang, menghormati orang. Saya pernah ceramah perusahaan besar, tapi bosnya nyatu sama karyawan Pak, pakai baju kaos oblong duduk. Untung saya menghargai orang, jadi kalau sempat enggak Pak, kan saya sangka karyawan biasa tuh Pak, rupa dia bosnya. Cuman gayanya macam itu. Jadi kita ini Bu ya, jangan pernah meremehkan siapa. Hargai orang yang berbicara dengan kita, karena kita enggak tahu ini siapa. Ada perempuan bawa keranjang sayur masuk mall yang jual perhiasan mahal Pak. Jadi karyawan yang lain tuh, ini akan membeli macam ini, orang masuk ke sini. Tapi ada satu karyawati, langsung disambutnya ibu tuh. Kemudian apapun yang ditanya ibu tuh dikeluarkannya Pak. Walaupun dia belum bawa keranjang sayur. Sudah tuh, saya ingin boleh enggak lihat perhiasan yang paling mahal di sini? Oh bisa Bu, silakan masuk ruangan itu, dibawa ke ruangan VVIP, duduk dia di bawah ibu tuh, ditengokkannya katalognya, model-model perhiasan apa. Apa impian terbesar seorang perempuan, kata ibu tuh ke karyawati ini Bu. Saya memang tidak pernah memiliki ini, tapi siapapun perempuan pasti ingin. Tapi kenapa kamu banyak tahu tentang perhiasan ini? Karena kami belajar. Tapi saya tidak pernah memilikinya. Kalau gitu kita ambil yang ini 2. 1 buat kamu, 1 buat saya. Waduh, baru heboh toko tuh Bu. Yang sok-sok tadi tuh, biar aku yang melayani, biar aku yang melayani. Kata ibu tuh, saya tidak mau sama kamu, sama yang tadi. Oh, tuh. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Macam orang-orang dari luar kota Bu, orang-orang sawit tuh, kadang kan kulitnya hitam-hitam, tapi duit banyak Pak. Masuk ke mall, nanya tempat tidur yang 36 juta tuh, enggak diacuh kan Pak. Udah capek dia bertanya, dan enggak diacuh kan. Pergi dia ke bosnya, bos kamu yang mana? Ditunjuknya ada Cina tuh. Katanya ke ibu yang Cina nih, saya beli tempat tidur nih 2, tapi berhentikan dia, bisa enggak? Bisa lah. Tuh sakit hatinya mungkin Bu, udah capek bertanya. Jadi saya nanya, apa masalahnya tadi itu? Bapak tuh udah capek nanya-nanya, enggak diacuh kan ya.
Dia cuman pakai baju kaos One Brand yang lambang itik itu Pak. Orang tuh malas dia bergaya-gaya. Orang kalau udah kaya betul kan santai kayaknya Pak. Kan biasa aja. Yang tanggung-tanggung macam saya nih yang sok. Kalau yang udah kaya betul santai, aman ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Udah berbunyi ya larang? Belum. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bu? Tunjukkan aku di mana kubur perempuan itu, dan Rasulullah menyolatkannya di kuburan. Jadi bagi Rasulullah semua orang berharga, semua manusia berharga. Dan bagi Rasulullah Bu, tidak ada sahabat yang terbuang satupun Pak. Mereka dipakai sesuai dengan keahliannya. Cobalah Bu ya, sahabat yang mantan penipu itu dijadikan intel sama Rasulullah Pak. Makanya lolos terus Pak, karena dia memang penipu dulunya Bu. Pandai dia. Pas perang Khandaq diutus dia oleh Rasulullah. Kau cek kekuatan lawan, datang sendiri di situ. Duduklah dia dengar pengumuman Abu Jahal Pak. Ada petinggi Quraisy yang lain. Karena hari sangat gelap, malam sangat dingin, kita tidak tahu siapa yang di samping kita. Pegang tangan orang di sebelah kalian, tanya dia namanya siapa, sukunya Pak. Dia langsung duluan megang Pak. Siapa kau? Karena kalau dia yang dipegang, dia harus jujur. Duluan dia megang, pokoknya Pak. Terpakai semuanya Bu. Tidak ada sahabat itu yang tidak terpakai. Kalau kita pakai orang sesuai dengan keahliannya Pak, kita akan bisa menghargai dia. Ada orang lemah di sini, dia lebih di sini. Pasti ada tuh. Macam ibu lah. Semua pandai bikin rendang, tapi pasti ada yang rendangnya berbeda dari yang lain. Berarti dia ahli di situ. Jadi tidak ada kita nih yang terbuang. Nah kemudian Pak, Rasulullah SAW ini ketika bersama pelayan, nah ini yang banyak tidak diamalkan orang Bu. Apa kata Rasulullah? Perlakukanlah budak kalian dengan baik, pembantu kalian seperti saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi makan seperti apa yang dia makan. Berikan dia pakaian seperti yang dia pakai. Itu sebetulnya kedudukannya Pak. Walaupun kita mungkin tidak sanggup mengamalkan ini, paling tidak janganlah terlalu berbeda betul. Beri dia makan seperti apa yang kalian makan, beri dia pakaian seperti apa yang dia pakai. Lagi-lagi saya terkejut dengan seorang TKW Muslim yang membuat YouTube, dia jadi pembantu di Hong Kong. Majikannya itu betul-betul memperlakukannya dengan baik dan menghormati keyakinan dia. Sayang betul majikannya sama dia. Sampai dia berbusana muslimah didukung, sholat didukung, bahkan anak majikannya itu dipasangkan baju gamis Bu. Adalah agamanya Buddha. Jadi ternyata orang-orang ini mereka itu memperlakukan pembantunya sama seperti keluarga. Yang orang Islam sendiri di Pekanbaru ini, saya nanya sama karyawannya, ngapa kamu berhenti? Entah dengan orang agama apa saya kerja rasanya. Ditengok di masjid rajin sholat Ustaz. Sedekah rajin. Dia tidak mau rugi Ustaz mempekerjakan kami. Pokoknya tidak boleh duduk Bu. Suruh nyuci mobil, nyapu rumah, ngepel lantai. Jadi udah jadi pembantu ya juga, kerja lain ya juga. Jadi disuruhnya Bu cerdik dia. Karyawan harus tinggal sama dia yang bujang. Supaya apa? Bisa dimanfaatkannya segalanya. Jadi gajinya cuma satu. Jadi Ustaz, kami kerja di sana itu semua kami yang melakukannya. Nyuci mobil, nyapu, ngepel, semua kami yang melakukannya. Jadi itu maksudnya, jadi tidak tahan juga lagi Ustaz. Sementara sama duit ini bakhil Ustaz, sama orang boros. Jadi ternyata masih banyak orang Islam ini yang jadi pengusaha yang menganiaya karyawannya. Dia tidak memperlakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.